Sekarang Otan punya tugas penting nih. Otan punya tugas menjaga buah-buahan milik paman. Kenapa harus dijaga? Karena di sepanjang jalan ini ada gerombolan lapar yang pastinya suka buah-buahan. Mereka adalah si makaka tonkeana. Iya, mereka monyet hitam endemik Sulawesi. Otan kasih tebakan ya. Kira-kira si makaka tonkeana ini termasuk monyet apa kera? Yang jawab monyet, Otan kasih 100. Mereka bukan jenis kera seperti orang utan, simpanse, dan owa ya teman. Gampangnya, membedakan monyet dengan kera adalah dari ekornya. Kalau punya ekor, artinya monyet. Sebenarnya ada beberapa jenis monyet hitam yang ada di Pulau Sulawesi. Ada makaka maura di Sulawesi Selatan dan makaka nigra di Sulawesi Utara. Semua monyet ini adalah jenis monyet hitam dengan ekor pendek. Jadi buah-buahan ini harus dijaga baik-baik supaya tidak mereka curi. Kok endut-endutan nih mobilnya? Lah, sekarang malah berhenti. Ada apa Pak Sopir? Waduh, mobilnya mogok. Nah, kan pada datang. Aduh, gawat. Bisa habis dijarah sama mereka nih buahannya. Mana mereka ramean lagi. Otan gak sanggup lihat kejadian selanjutnya. Loh, kok kayak ada yang aneh? Kalian kenapa Sob? Lagi diet ya? Atau lagi gak lapar? Kok buah-buahan segitu banyaknya kalian diemin aja? Masa iya kalian gak doyan Sob? Nah kan, itu kalian mau buah Sob. Kenapa yang di mobil ini gak kalian ambil? Padahal buahnya sama, bahkan lebih banyak. Sepertinya ada yang aneh teman. Harus Otan selidiki dulu nih. Sepertinya Otan tahu nih teman. Menurut pengamatan Otan, kawanan monyet hitam ini ternyata tidak akan mengambil makanan sembarangan. Jadi mau sebanyak apapun makanannya, tapi kalau belum dikasih ke mereka, ya mereka bakal menunggu saja tuh. Semua ini bisa terjadi karena faktor kebiasaan teman. Sobat hitam ini terbiasa menunggu untuk mendapatkan makanan, bukan mengambil secara paksa. Dan ada faktor trauma, karena sering mendapat perlakuan buruk manusia jika mengambil barang di dalam mobil. Sehingga mereka tidak berani lagi mengambil secara langsung. Wah, kalau gitu Otan mau minta maaf deh, udah buruk sangka sama kalian. Tapi kalau buahnya kita gantung di atas tiang seperti ini, apa reaksinya ya? Mari kita coba. 1, 2, 3. Wah, ternyata mereka berani ambil pisangnya teman. Mungkin mereka mengira kalau pisang ini memang tidak ada yang punya dan aman dari ancaman. Sehingga mereka gak ragu-ragu untuk mengambilnya. Berbeda dengan yang ada di mobil bak tadi. Mungkin mereka masih merasa tidak aman. Ya, meskipun banyak yang bilang kalau monyet adalah satwa yang usil dan suka mengganggu. Tapi ternyata tidak semua monyet seperti itu ya teman. Ada juga nih monyet yang baik seperti monyet hitam ini. Otan benar-benar bangga sama kamu Sob. Teman, lihat, itu ada anaknya. Lucu banget kamu sih Sob. Monyet hitam hidup berkoloni. Biasanya mereka akan melakukan aktivitas bersama-sama untuk mempererat hubungan di dalam koloninya. Sobat Otan ini sangat sayang dengan anak-anak mereka. Mereka juga biasa mengasuh anak yang ada dalam kelompok mereka secara bersama-sama. Lihat saja nih teman, satu anak monyet sampai dikerubutin 4 monyet dewasa. Keempat monyet dewasa ini masih satu garis keturunan. Oh, mungkin itu bibi, paman, dan sepupunya kali ya? Ya ampun bang, lagi asik nongkrong nih. Sambil ngopi apa ngopi? Perhatikan nih teman, bagian kaki dan tangan makaka tonkeana berwarna putih dengan kulit berwarna hitam.
Rambut yang tumbuh di sisi muka berwarna hitam kecoklatan, sedangkan rambut di bawah leher berwarna abu-abu terang hingga keputihan. Nah, bagian yang paling keren menurut Otan sih ya, rambut di bagian kepalanya yang seperti jambul ini nih. Jauh banget sih kamu sob. Tinggi mereka sekitar 50 hingga 60 cm dengan berat 10 hingga 14 kg. Sayangnya Sobat Otan ini sekarang jumlahnya makin sedikit. Tempat mereka hidup sudah berkurang karena dijadikan jalanan. Nggak cuma itu, Sobat Otan juga kerap dianggap hama bagi pertanian dan perkebunan warga yang membuat mereka sering diburu. Makanya sekarang mereka menyebar hingga ke jalan-jalan seperti ini deh. Otan jadi sedih. Hei, apa yang kakak lakukan? Itu kan cemilan yang gak alami. Nanti kalau mereka sakit bagaimana? Siapa yang tanggung jawab? Memberi makanan yang tidak seharusnya untuk hewan liar dapat membuat perilaku mereka berubah loh. Belum lagi kalau ternyata ada kandungan zat yang berbahaya bagi tubuh mereka. Bisa-bisa mereka jadi sakit atau mati. Biarkan mereka mencari makanannya sendiri. Lagian, Sobat Otan ini punya kemampuan bertahan yang baik. Pasti dia bisa menemukan cara untuk menghilangkan rasa laparnya. Awalnya mungkin karena kasihan, sehingga banyak yang datang dan akhirnya memberi mereka makan. Bagus sih, tapi dampak negatifnya, monyet-monyet ini jadi terbiasa menunggu makanan dari manusia. Mereka jadi malas dan kehilangan kemampuan bertahan hidup untuk mencari makan. Saat ini sudah diberlakukan peraturan yang melarang siapapun untuk memberi makan monyet hitam di jalan. Tapi karena sudah terbiasa, mereka terus datang ke jalan untuk menunggu manusia memberi makanan pada mereka. Jika tidak ada yang memberi makan, akhirnya mereka akan mencari cara untuk mendapatkan makanannya. Salah satunya ya dengan mencuri dagangan milik para pedagang yang ada di sekitar sini. Kalau biasanya terkadang separuh orang ada yang pernah juga diambil hampir satu gantung. Baru saya tinggalkan jualan saya. Nah, semuanya mencuri kesempatan dan untuk mengambil snack-snack dan... Nah kan, yang diambil malah snack dalam kemasan. Itu tandanya terjadi perubahan perilaku hewan yang ditimbulkan dari kebiasaannya. Kalau umumnya monyet menyukai buah-buahan, di sini monyetnya terbiasa diberikan snack tuh. Alhasil, mereka jadi menganggap snack adalah salah satu makanannya. Jadi gak heran kalau mereka sampai berani mengambil snack milik para pedagang ya. Eits, tapi kalian jangan khawatir. Para pedagang di sini punya cara sendiri tuh untuk mengusir monyet-monyet ini. Jika memang ada monyet yang mengganggu, biasanya para pedagang akan mengusir mereka dengan cara memukul besi dengan batu. Suara pukulan ini ternyata bikin Sobat Otan takut, sehingga mereka segera kabur menjauh. Meski begitu, para pedagang tidak pernah berbuat kasar, apalagi melukai mereka loh. Mereka menganggap monyet-monyet ini adalah hewan yang harus dilindungi. Hei, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa kakimu buntung seperti itu? Ini pasti karena kamu sering meminta makanan di jalan ya Sob? Sehingga kaki kamu terluka karena terlindas kendaraan yang melintas di sana. Kan sudah Otan bilang, jangan sering meminta makanan di jalan seperti ini. Ini berbahaya. Buat teman di rumah, Otan ingetin lagi nih. Kalau memberi makan pada satwa liar, justru bisa berdampak buruk bagi mereka. Pertama, mereka akan kehilangan sifat alaminya mencari makan. Kedua, ini justru bisa membahayakan keselamatan mereka dan buat para pengendara yang melintas juga. Meskipun cacat, si buntung masih tetap berjuang untuk hidup loh teman. Mungkin salah satu yang membuat si buntung bisa bertahan hidup karena dia hidup di kawanan yang memiliki kekeluargaan yang erat. Mereka biasa hidup saling membantu satu sama lain. Oh iya
teman, ternyata selain makaka tonkeana yang ada di Sulawesi Tengah, ada juga loh monyet hitam yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu makaka maura. Taman editor, langsung geser skui. Loh, Maman, kita kan mau ketemu Sobat Otan. Ini kok malah bersiul sih? Aduh. Sebentar. Sepertinya ini panggilan khusus. Tapi untuk siapa ya? Sepertinya sudah ada tanda-tanda pergerakan tuh. Ayo Sob, tunjukkan pesonamu. Walah, ternyata ini yang dicari. Kenali nih, makaka maura. Sobat Otan penghuni hutan Sulawesi Selatan ada di wilayah Taman Nasional Bantimurung Bulu Saurung. Mereka cuma ada di tempat ini. Sobat Otan ini termasuk jenis monyet ekor pendek. Sekilas sih terlihat tanpa ekor, tapi kalau diperhatikan lebih dekat, di bagian belakang terdapat ekor yang sangat pendek. Panjangnya hanya hitungan sentimeter saja. Seperti jenis monyet pada umumnya, mamalia eksotis ini hidup berkelompok dengan satu raja atau pemimpin di dalamnya. Secara umum, Sobat Otan yang ada di sini bulunya berwarna hitam, walau sebenarnya ada juga yang berbulu putih. Tidak sembarang orang bisa berinteraksi sedekat ini dengan mereka. Harus dengan seizin petugas dari Taman Nasional. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena status Sobat-Sobat Otan ini dilindungi oleh negara. Keberlangsungan hidupnya terancam punah. Salah satu pemicunya tentu karena perburuan liar. Kondisi ini diperparah dengan secara alami, makaka betina hanya bisa menghasilkan 2 keturunan. Setelah itu tidak bisa punya anak lagi. Dari cerita rakyat yang beredar, makaka yang saat ini ada adalah turunan dari Raja Monyet yang dulu menguasai wilayah setempat. Makanya, masyarakat beranggapan jika mereka menyakiti makaka, maka sama saja dengan menyakiti keluarganya sendiri.